Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Halo anak-anak sekalian, kelas 11. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 2 anak sekalian. Ya, selamat kalian sudah menyelesaikan materi bab 1 dengan baik. Kalau ada satu dua yang belum baik, ya itu wajarlah. Kalian bisa mengikuti remedial pembelajaran maupun remedial ulangan. Nah, di bab 2 ini sekalian kita akan membahas tentang demokrasi, ya. Dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, di materi pertama ini Bapak akan membahas tentang hakikat demokrasi. Nah, di materi nanti kita akan membahas makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Yuk, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut ke materinya. Oke, anak sekalian, ya, kita bicara soal pengertian demokrasi dulu. Kata demokrasi itu sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Sejak SD, SMP, ya, kalian sudah sering mendengarkan di dalam berita televisi, ya kita sering mendengar ada orang menyuarakan pendapat, ya, orang demonstrasi, ya, dan lain sebagainya. Katanya itu demokrasi. Apakah betul? Nah, ini sekarang kita perlu tahu, tidak hanya mendengar tapi tahu apa sebenarnya demokrasi. Jadi anak sekalian, istilah demokrasi itu pada awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno, ya, yaitu pada abad kelima sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali anak sekalian. Secara etimologis, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos atau kratein biasanya, ya. Kratos atau kratein yang berarti aturan atau kekuasaan atau pemerintahan. Jadi demokrasi itu berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Anak sekalian, dengan demikian, ya, demokrasi itu juga bisa diartikan rakyat yang memerintah, rakyat yang berkuasa, pemerintahan dari rakyat, pemerintahan dilakukan oleh rakyat. Nah, itu juga bisa berarti anak sekalian, berarti negara itu miliknya rakyat. Nah, lawan dari negara demokrasi adalah negara otoriter, yaitu negara di mana diperintah berdasarkan kekuasaan atau Machtstaat, berdasarkan kekuasaan. Di negara otoriter ini rakyat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi atau ikut serta atau ikut terlibat di dalam pemerintahan. Jadi semua tergantung kepada penguasa. Ini anak sekalian biasanya dilakukan oleh negara-negara kerajaan zaman dulu, ya. Raja-raja itu bersifat otoriter, absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Apa kata raja adalah hukum. Nah, karena keburukan-keburukan dari kerajaan zaman dulu, ya, lahirlah kemudian kata-kata kedaulatan rakyat, lalu kemudian melahirkan demokrasi. Nah, begitu anak sekalian, ya. Jadi, menurut kalian penting nggak kalau begitu demokrasi? Oh, tunggu dulu. Kita akan bicara lebih lanjut, ya. Ciri-ciri negara demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kalau memang bagus, kita lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan sekarang, ya. Kriteria menentukan situasi demokratis. Anak sekalian, ciri-cirinya suatu negara itu disebut demokratis, ya. Sebentar, kita ke sini dulu. Nah, kita ke sini dulu, ya. Ciri-ciri berjalannya demokrasi. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Jadi anak sekalian, suatu negara itu bisa saja mengatakan dirinya demokrasi, negara yang demokratis. Itu artinya bahwa negara itu menganut
bentuk mekanisme sistem pemerintahan di mana mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat atas negara itu. Jadi tadi Bapak katakan bahwa negara itu adalah milik rakyat. Rakyatlah yang berkuasa. Nah, apakah di suatu negara itu rakyatnya punya peran yang lebih besar dari penguasa? Apakah rakyatnya memiliki partisipasi yang besar atas negaranya? Misalnya ikut demokrasi, ada perwakilan rakyat, lalu kemudian apakah di negara itu rakyat bebas bersuara, bebas berpendapat, ya, bebas mempengaruhi penguasa. Nah, kalau ada itu, anak sekalian, maka suatu negara itu bermakna ada namanya kedaulatan rakyat. Kalau di suatu negara itu ada kedaulatan rakyat, maka negara itu bercirikan negara demokrasi, yaitu negara yang di mana rakyat memiliki partisipasi yang besar, ya, di dalam negara tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kriteria menentukan situasi yang demokratis. Ciri-cirinya, pemerintahan menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Nah, jadi begini anak sekalian, negara yang demokrasi itu cirinya yang pertama, apakah pemerintah itu menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat? Apakah program-program negara itu, ya, diserap dari rakyat, lalu kemudian hasilnya diperuntukkan untuk rakyat? Nah, ini perlu diteliti, perlu diamati. Apakah suatu negara itu demokratis atau tidak? Ya, kita lihat. Ya. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintahan. Soal pemisahan dan pembagian kekuasaan kita sudah bicara di bab 1 kelas 10 anak sekalian, ya. Dalam teorinya trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Di dalam teorinya Montesquieu, pemisahan kekuasaan, bahwa kekuasaan itu harus dibagi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kenapa harus dipisahkan menjadi 3? Agar kekuasaan tidak dipegang oleh satu tangan, yang zaman dulu dipegang oleh raja. Raja membuat undang-undang, raja yang melaksanakan undang-undang, dan juga raja yang mengawasi undang-undang. Makanya kekuasaan raja pada saat itu adalah absolut. Nah, kemudian Indonesia mengartikan teori trias politika pemisahan kekuasaan itu dengan pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia itu tidak lagi 3, tidak lagi legislatif, eksekutif, yudikatif, tetapi menjadi 6 anak sekalian. Ditambah dengan eksaminatif, moneter, dan konstitutif. Lembaga-lembaga negaranya ada MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, ada MA, MK, KY, ya, ada BPK, ada MPR sebagai pemegang konstitutif, dan Bank Indonesia sebagai pemegang kekuasaan moneter. Ya, kalian bisa simak lagi video-video Bapak di kelas 10, ya, bab 1. Yang ketiga, ciri negara yang demokratis adalah adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan segala hal yang sudah dilakukan. Ya, oke, kita lanjut. Kriteria suatu negara demokratis, ya. 1. Kekuasaan. Negara harus menghormati hak warga negaranya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, anak sekalian, ya. Jadi negara menghormati hak warga negaranya, hak politik terutama warga negaranya. Ya, seperti kalau di Indonesia itu diatur di dalam pasal 28, ya. Tiap-tiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran, tulisan, baik secara lisan maupun tulisan, ya. Nah, yang kedua, keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi seluruh warga negaranya.
Nah, anak sekalian, negara demokratis kriterianya bisa disebut demokratis kalau ada keadilan di bidang hukum. Setiap warga negara siapapun dia, pejabat atau tidak, ya, penguasa atau tidak, kaya atau miskin, memiliki kedudukan yang sama. Misalnya kalau di Indonesia itu diatur di dalam pasal 27 ayat 1. Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di bidang hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Ya. Nah, itu anak sekalian. Lalu yang ketiga, kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan. Negara yang demokrasi tidak ada diskriminasi bahwa semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk berusaha, anak sekalian, untuk berusaha, untuk beraktivitas, ya, untuk dan untuk mendapatkan hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Semuanya harus menikmati. Kalau di Indonesia itu misalnya ada pasal 33, ya. Misalnya bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyatnya. Pasal 34 misalnya ada fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, misalnya gitu. Jadi semuanya, semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan. Lalu yang keempat, anak sekalian, kita ke sisi kiri, yang keempat, peradaban. Adanya kesempatan pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan di dalam berkarya. Anak sekalian, di dalam negara yang demokratis, tiap-tiap warga negaranya punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan berkreasi, mengembangkan kebudayaan. Kalau di Indonesia ada di pasal 31, anak sekalian, diatur tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ya, lalu kemudian tiap-tiap warga negara wajib mengikuti belajar 9 tahun dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, makanya kemudian di sekolah di Indonesia kita mengenal BOS, anak sekalian, ya. Di sekolah-sekolah negeri maka kemudian tidak membayar, tapi di sekolah swasta tentu saja masih membayar, anak sekalian, karena sekolah swasta itu sebagian saja, bahkan mungkin sebagian kecil bantuan dari pemerintah. Semuanya harus swadaya sekolah tersebut. Nah, anak sekalian, juga di pasal 32 tiap-tiap warga negara berhak untuk mengembangkan kebudayaan. Lalu kemudian yang kelima, afeksi. Apa itu? Yaitu adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Jadi ada hubungan yang baik antara wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, ya, MPR, ya, terhadap konstituennya, yaitu rakyat yang memilihnya. Lalu kemudian yang keenam, keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara. Anak sekalian, ya, apakah di Indonesia sudah seperti itu? Seperti diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ya, keamanan, apakah semua rakyat Indonesia sudah mendapatkan keamanan? Tentu di Indonesia sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan seharusnya sudah mendapatkannya. Jika belum, maka perlu ditingkatkan lagi. Nomor 7, kebebasan. Di dalam negara demokrasi ada kebebasan di dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai aturan. Ya, sesuai dengan diatur di dalam pasal 28 dan juga diatur di dalam undang-undangnya, ya. Nah, anak sekalian, bicara soal kebebasan. Demokrasi memang ada kebebasan, tapi anak sekalian, bahwa di dalam mengukur demokrasi kita tidak boleh mengukur demokrasi di suatu negara lalu kemudian kita jadikan ukuran di negara kita, karena masing-masing negara itu punya dasar yang berbeda. Ya, misalnya negara-negara barat dia dasarnya adalah kebebasan atau liberalisme, kebebasan individu, di mana individu memiliki kebebasan tanpa batas. Asalkan tidak mengganggu hak orang lain, maka kalian bebas melakukan apa saja. Namun,
Di Indonesia tidak, anak sekalian. Ada kebebasan, tapi kebebasan itu harus berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat, dan aturan itu dibuat berdasarkan ideologi kita, yaitu Pancasila. Maka demokrasi atau kebebasan yang ada di Indonesia harus disesuaikan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Tidak bisa bebas semaunya sendiri. Di negara Malaysia, di mana kita sekarang tinggal, anak sekalian, juga berbeda dengan kebebasan yang ada di Indonesia karena disesuaikan dengan ideologi Malaysia. Di negara komunis seperti Cina, Vietnam, Kuba, Rusia juga berbeda. Mereka juga negara demokrasi, demokrasi ala mereka sendiri, nah, kebebasan ala mereka sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita berlanjut ke klasifikasi demokrasi atau macam-macam demokrasi. Oke, anak sekalian, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.